damai sejahtera bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang tetap setia untuk kembali merenungkan firman Tuhan di renungan minggu, di mana minggu tanggal 4 September tahun 2022 ini dinamakan Minggu Mendoakan Pelayan Gereja atau yang dikenal Minggu Nontokeun Serayan Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan isinya, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, kesempatan yang baru yang masih Tuhan beri untuk kami merenungkan firman-Mu saat ini. Kiranya Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, sehingga kami bisa mengerti betul apa maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan kami bisa layak untuk terus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Inilah doa dan permohonan kami, Tuhan, berbicaralah, kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Kita akan baca kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-31, demikian isinya. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sampai demikianlah firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita dengan tema doa jemaat bagi hamba Tuhan. Doa jemaat bagi hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah saudara yang pernah punya pengalaman diancam? Adakah saudara yang pernah punya pengalaman hidup diancam oleh seseorang? Ada satu pengalaman di mana seorang bapak suatu malam saat ia sedang di rumah, tengah malam, ketika semua anggota keluarganya sudah tidur, tiba-tiba dia mendengar ada suara jejak-jejak kaki, dan ketika hendak mengecek ada apa gerangan, ternyata ada komplotan maling yang sedang beraksi di dalam rumahnya. Salah seorang dari komplotan maling itu kemudian menjerat lehernya dari belakang, lalu berkata, "Harta atau nyawa?" Lalu apa jawab si bapak? Si bapak karena ketakutan, dia pun merelakan komplotan maling itu menghabisi harta-hartanya karena takut nyawanya melayang. Dia berpikir harta bisa dicari, tapi nyawa cuma satu, pikirnya begitu. Kalau saudara yang dikasihi Tuhan ada dalam posisi bapak ini tadi, apakah yang saudara lakukan? Apakah saudara juga punya prinsip yang sama dengan si bapak tadi, yang kalau diancam harta atau nyawa,
maka dia lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan nyawanya. Atau saudara berusaha supaya melawan, supaya tidak kehilangan harta, tidak juga kehilangan nyawa. Kalau kita melawan dalam kondisi yang sedemikian, pasti nyawa jadi terancam. Tapi kalaupun diam saja, pasti kehilangan banyak hal. Demikianlah yang dialami oleh Rasul Petrus dan Yohanes di dalam nats renungan kita hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Roh Kudus turun ke atas para muridnya, kepada rasul-rasul. Sehingga mereka mengajar dengan berani dan melakukan mujizat-mujizat penyembuhan. Salah satu mujizat yang mereka lakukan yaitu menyembuhkan orang yang lumpuh di pasal yang ke-3. Itu sebabnya semakin banyak orang-orang yang percaya Kristus dan minta untuk dibaptis di dalam nama Yesus. Melihat situasi itu, para imam, orang-orang Saduki, dan kepala pengawal bait Allah itu menjadi marah. Mereka marah dan mendatangi Rasul Petrus, juga Rasul Yohanes yang saat itu sedang berbicara kepada orang banyak. Pasal 4 ayat 1. Mereka marah. Marah karena Rasul Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka tidak percaya itu dan menganggap itu ajaran sesat, pembodohan. Lalu rasul-rasul itu pun ditangkap. Mereka ditahan untuk dibawa ke sidang Mahkamah Agung keesokan harinya. Mereka mau dibawa ke Mahkamah Agama, mahkamah tertinggi di tengah-tengah bangsa itu. Dan ketika rasul-rasul itu dihadapkan kepada sidang itu, tua-tua, ya, para imam, ahli Taurat, imam besar, dan semua orang-orang penting di dalam bangsa Yahudi itu sudah berkumpul, bertanya kepada rasul-rasul itu. Katanya, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Rasul Petrus bahwa dalam nama Yesus Kristus yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, mereka telah berbuat kebajikan dengan menyembuhkan orang-orang sakit. Kemudian melihat keberanian rasul-rasul itu, para imam tua-tua orang Yahudi itu mengetahui bahwa mereka sebenarnya, rasul-rasul itu sebenarnya bukan orang yang terpelajar. Sehingga mereka pun heran, bagaimana bisa orang-orang yang tidak terpelajar ini mengucapkan kalimat yang demikian. Namun karena mereka juga melihat orang-orang banyak yang mendukung para rasul, dan khususnya ada orang yang sudah disembuhkan berdiri di samping rasul-rasul itu, Rasul Petrus dan Yohanes, maka mereka tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Mereka hanya bisa diam tanpa bisa membantah kata-kata rasul-rasul itu. Sehingga mulailah mereka kebingungan dan berunding bagaimana cara menjatuhkan hukuman atas rasul-rasul itu. Sedangkan mereka tidak mendapati ada kesalahan pada mereka. Apalagi jika mengingat ada sekitar 5.000 orang laki-laki yang telah percaya dan mengikut Kristus, mereka semakin tidak tenang. Maka akhirnya mereka mengancam rasul-rasul itu lalu melepaskannya begitu saja. Mereka hanya mengancam karena tidak berani menghukum, karena mereka tidak mendapati kesalahannya. Lalu mereka mengancam dengan harapan rasul-rasul itu bisa berhenti mengajar dalam nama Yesus. Nah, inilah yang menjadi latar belakang renungan kita pada hari ini. Di mana sesudah Rasul Petrus dan Yohanes dilepaskan oleh para tua-tua dan imam besar orang Yahudi, mereka berkumpul kembali dengan semua pengikut Kristus. Rasul Petrus dan Yohanes menceritakan perihal ancaman yang telah mereka terima kepada teman-teman sepelayanannya dan para pengikut Kristus ketika itu.
Lalu mereka pun bersama-sama berseru kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah. Apa isi doa mereka? Saudara dikasih Tuhan, ayat 24b mengatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Kalimat di dalam doa ini mengisyaratkan pernyataan iman mereka kepada Tuhan Allah, bahwa hanya Tuhanlah yang maha kuasa, yang menjadikan dunia dan isinya. Tidak ada yang lebih berkuasa dari Tuhan Allah. Mereka tampaknya sedang meneguhkan hatinya, meneguhkan imannya, bahwa tidak akan ada apapun yang terjadi. Tidak mungkin ada yang bisa melawan Tuhan. Maka siapapun yang melawan Tuhan, bahkan pembesar sekalipun, imam besar, ahli-ahli Taurat sekalipun, itu tidak akan mampu melawan Tuhan. Begitulah kira-kira makna tersirat dari kalimat doa mereka. Bahkan mereka mengingatkan bagaimana Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, katanya, berkata, "Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia, para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan." Bahkan ia menyebut nama, yaitu Herodes dan Pontius Pilatus. Itu adalah nama-nama orang yang tidak percaya Kristus, yang berusaha, Herodes kita tahu berusaha untuk melenyapkan bayi Yesus yang lahir ke dunia. Dengan kata lain, melalui doa ini, mereka mau menyatakan tidak ada yang lebih besar kuasanya dari Tuhan. Bahkan pembesar, raja-raja sekalipun, tidak ada yang lebih berkuasa dibanding Tuhan. Kemudian mereka pun meminta keberanian. Mereka meminta keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Juga mereka memohon uluran tangan Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang sakit dan mengadakan tanda-tanda mukjizat di dalam nama Yesus. Mereka tidak meminta materi atau meminta supaya musuhnya dimatikan, diberikan keamanan, kemudahan dalam memberitakan firman Tuhan. Tidak. Mereka tidak minta itu. Melainkan mereka minta keberanian, yang dalam terjemahan Alkitab bahasa Karo disebut alula biar-biaran, meritakan, kata di bata. Itu yang mereka minta, keberanian. Padahal mereka sudah diancam. Mereka nyawanya ini sudah terancam. Tapi ancaman tersebut tidak membuat mereka mau berhenti. Malah mereka minta keberanian supaya bisa terus memberitakan firman Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi setelah mereka berdoa? Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di ayat 31, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Setelah mereka berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Yang dalam bahasa Karo dikatakan mugurugur rumah ingan pulung. Itu tanda apa? Tanda bahwa Tuhan hadir di dalam persekutuannya itu. Tuhan hadir mendengarkan doa mereka yang mereka naikkan secara bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah pesan firman Tuhan hari ini bagi kehidupan kita? Saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa memberitakan pengajaran Kristus itu bukanlah hal yang mudah. Bukan tanpa tantangan. Justru banyak sekali tantangannya, seperti yang dialami rasul-rasul itu. Hidupnya terancam setiap saat. Ada saja orang-orang yang ingin menjatuhkan hukuman. Kalau mereka terus, mereka pasti akan disiksa, nyawanya terancam. Namun mereka memilih untuk tidak berhenti. Karena kalau mereka berhenti, itu berlawanan dengan iman percayanya. Mereka tidak mau menentang Tuhan.
Itu sebabnya mereka menaikkan doa bersama-sama, doa umat, menguatkan para rasul, sehingga meskipun nyawanya terancam, mereka merasa tidak masalah. Padahal nyawa hanya satu. Tapi mereka tidak keberatan. Mereka terus memberitakan firman Tuhan. Malah mereka meminta keberanian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, doa bila dilakukan bersama-sama tentu berkuasa. Doa bila dilakukan bersama-sama itu tentu berkuasa. Sebab di mana ada orang-orang percaya yang berkumpul menyatukan hati untuk berdoa, itu Tuhan pasti berkenan. Nampak dari apa yang terjadi di ayat 31. Tuhan menyatakan kehadirannya sehingga goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Doa yang dinaikkan bersama-sama dengan dasar iman percaya itu akan berkuasa. Minggu ini disebut Minggu Notoken Serayan Tuhan atau Minggu mendoakan pelayan gereja. Minggu ini mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan Allah yang melayakkan manusia menjadi pelayan di tengah-tengah gerejanya. Yang melayakkan manusia menjadi pelayan di tengah-tengah gerejanya. Dan semua jemaat sebagai anggota tubuh Kristus, kita semua dipanggil untuk menopang pelayan-pelayan gereja melalui doa. Dengan doa kita bisa menopang, mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Siapakah yang dimaksud pelayan gereja atau hamba-hamba Tuhan? Kalau ia seorang pendeta, maka ia adalah orang yang telah menyelesaikan studinya, minimal sarjana teologi, ya, yang ditempuh dalam waktu 5 sampai 6 tahun, lalu menempuh ujian masuk pikaris atau calon pendeta, dan setelah lulus, ya, kalau lulus mereka akan menempuh masa sebagai calon pendeta selama 2 sampai 3 tahun. Setelah itu juga akan diuji layak atau tidak layak untuk ditahbis atau ditangkuhkan. Jadi tidak gampang untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan apabila ia seorang pertua atau diaken di dalam gereja GBKP, mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan melalui jemaat, lalu mengikuti pembekalan untuk dididik menjadi pelayan firman, mengerti arti pelayanan, lalu dikuatkan untuk menjadi lebih dewasa dalam melayani jemaat. Maka setelah itu mereka ditahbiskan atau ditangkuhkan. Mereka lah pelayan-pelayan gereja. Banyak pelayan gereja atau hamba Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan, ya. Bahkan bukan hanya sekedar pergumulan, tapi perjuangan, baik dalam pelayanan maupun dalam kesehatannya, atau dalam kaitannya dengan keluarganya, kehidupan keluarganya. Bahkan di tempat-tempat tertentu ada hamba-hamba Tuhan yang terancam nyawanya ketika dia memberitakan firman Tuhan seperti yang dialami Rasul Petrus dan Yohanes. Pelayan gereja itu adalah manusia yang dilayakkan Tuhan. Manusia yang sudah pasti punya kelemahan, kekurangan, dan kebutuhan hidup. Pelayan Tuhan itu bukan malaikat. Sesempurna apapun seorang pelayan Tuhan, dia tetaplah manusia yang punya keterbatasan. Itu sebabnya ia butuh didoakan. Ya. Pelayan Tuhan itu bukan Superman yang siap kapan saja 24 jam untuk membantu orang-orang, tidak pernah sakit, tidak butuh makanan yang bergizi. Tidak. Pelayan Tuhan juga bisa sakit. Maka marilah di minggu mendoakan pelayan gereja ini kita diingatkan untuk senantiasa mendoakan pelayan-pelayan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan bagi para pelayan gereja atau hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam kesehatannya itu senantiasa ditopang oleh Tuhan.
Berdoalah agar setiap hamba Tuhan diberikan hikmat menghadapi berbagai tantangan, menjaga kesehatannya, bahkan untuk memelihara keluarganya seia sekata dengan Nora ataupun Naras, yaitu pendamping pelayan Tuhan, disebut di gereja GBKP. Mengapa kita perlu berdoa? Karena doa itu adalah kekuatan. Mazmur 119 ayat 33 sampai 40 itu adalah contoh doa permohonan, mohon petunjuk dari Tuhan ya, supaya tetap setia mencondongkan hati kepada perintah Tuhan. Mengapa ada doa itu? Karena yang namanya manusia senantiasa akan menghadapi tantangan dan cobaan yang kapan saja bisa jatuh, sehingga tidak lagi mencondongkan hati kepada ketetapan-ketetapan Allah atau firman Allah. Kalau seorang hamba Tuhan sehat, semangat, imannya kuat, keluarganya sejahtera, tentunya melalui mereka setiap jemaat akan bertumbuh di dalam iman. Kehidupan hamba-hamba Tuhan yang damai sejahtera itu besar pengaruhnya pada pertumbuhan iman jemaat. Jemaat akan dikuatkan saat ia lemah, dan nama Tuhan akan semakin diberitakan melalui kehidupan dan pelayanan para hamba Tuhan. Pekerjaan sebagai pelayan Tuhan itu berat, saudara-saudara. Itu berat. Pekerjaan sebagai hamba Tuhan itu berat. Karena seorang hamba Tuhan harus mengingatkan orang yang berbuat dosa. Coba kalau kita pikir-pikir, di mana ada orang yang sedang asik berbuat dosa ditegur lalu senyum? Tidak ada. Siapapun ketika dia sedang berbuat dosa, berbuat salah, ditegur, diingatkan, dia pasti marah, melawan, bisa balik menyerang ya. Maka seberat itulah pekerjaan seorang pelayan Tuhan, karena hidupnya terancam ketika dia harus mengutarakan kebenaran firman Tuhan. Ada orang yang berpikir kalau sudah menjadi pelayan Tuhan, hidupnya pasti enak, tidak ada persoalan, pasti damai sejahtera dan lain sebagainya. Padahal hamba-hamba Tuhan adalah manusia yang lebih berat beban hidupnya. Karena kalau ia pertua atau diaken, dalam setiap pekerjaannya dia juga akan dinilai oleh dunia ini. Dia akan dinilai dalam pekerjaannya, bukan hanya dalam pelayanan, tapi dalam pekerjaannya sehari-hari. Dia akan dinilai, dikait-kaitkan. Dan apabila dia jatuh dalam pencobaan, maka orang-orang akan berkata, begitukah pelayan Tuhan? Dalam ungkapan bahasa Karo, bagikin pertua diaken. Ya. Itu kalimat-kalimat tuntutan yang sudah lumrah. Demikian juga seorang pendeta. Biasanya ada orang menganggap kalau sudah jadi pendeta tidak mungkin sakit, tidak mungkin marah-marah, tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Padahal seorang pendeta juga adalah manusia, dan ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia marah atau dia lupa, lalu ada yang berkata, begitukah seorang pendeta? Bagikin pandita. Tuntutan dunia, tuntutan jemaat bagi pelayan Tuhan itu sangat tinggi. Padahal pelayan Tuhan juga manusia. Namun dengan doa, kekuatan doa, itu bisa memampukan siapa saja melakukan pelayanan, memberitakan firman Tuhan. Jemaat adalah bagian dari keluarga Kristus. Tugas jemaat adalah mendukung pelayanan gereja. Salah satunya adalah mendoakan pelayan-pelayan Tuhan. Agar apa? Agar mereka setia dan bijaksana dalam melakukan tugas pelayanan gereja. Mungkin ada saatnya jemaat merasa kecewa terhadap seorang pelayan Tuhan. Mungkin dari kata-katanya, atau dari prinsip-prinsip hidupnya yang tidak kenal kompromi, atau dari sikap-sikapnya. Mungkin ada hamba Tuhan yang pelupanya minta ampun, lalu jemaat menjadi kecewa.
Bahkan ada yang tergoda untuk bergosip di belakang, ya. Bergosip di belakang. Ada juga yang menganggap hamba Tuhan yang terlalu disiplin, tidak mau mengerti kondisi jemaat. Banyak yang kecewa pada pelayan Tuhan. Namun adalah lebih baik jikalau jemaat itu menyampaikan kritik dan saran yang membangun disertai dengan doa. Namun semua kritik, semua saran tidak akan ada artinya bila tidak didoakan. Maka marilah saudara dikasih Tuhan, mulailah mendoakan hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan memang ada dipilih untuk mendoakan dan menguatkan jemaat. Tapi ada saatnya hamba-hamba Tuhan juga perlu ditopang melalui doa-doa jemaat. Doa jemaat itu akan menguatkan setiap hambanya. Dan ketika ada umat yang setia mendoakan pelayan Tuhan, sudah pasti dia punya kepedulian terhadap pelayanan gereja. Karena Roh Kudus akan menuntun dalam doanya, memberi dia hikmat apa yang bisa ia kerjakan untuk membantu para pelayan Tuhan. Jadi mari doakan pelayan-pelayan Tuhan, baik di sektor kita masing-masing, atau dalam lingkup Runggun, atau dalam lingkup dunia, di mana banyak misionaris-misionaris yang terancam nyawanya ketika dia harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya pekabaran Injil itu terus dikerjakan dan akan terus dinyatakan oleh para hamba-hamba Tuhan. Karena kita percaya ketika kita mendoakan mereka, mendoakan hamba-hamba Tuhan, Roh Tuhan bekerja melalui setiap hamba-hambanya. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya dan semakin peduli untuk mendoakan pelayanan hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah gerejanya, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan, kebenaran firman Tuhan semakin dinyatakan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Engkau mengingatkan kami atas apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai umat percaya, untuk bisa saling menopang, mendukung pelayanan gereja, mendoakan para hamba-hamba Tuhan, sehingga melalui hamba-hamba Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kehidupan mereka yang damai sejahtera, membuat suara-suara kebenaran, suara-suara kenabian tetap dinyatakan hingga selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tetap menuntun kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu juga yang senantiasa mengingatkan kami untuk melakukan firman-Mu, berdoa bagi para hamba Tuhan. Inilah doa dan tekad kami Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami berserah dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.